Ya, Imakumullah. Ya, Nabi Adam alaihissalam ketika tertidur di surga, ya, ketika berada di surga seorang diri, itu menyaksikan bunga beraneka ragam warnanya. Kemudian kupu-kupu terbang berduaan, ya berpasangan, rusa berjalan berpasangan, jantan betina. Ya, sementara Nabi Adam sendirian, jablay luar biasa. Ya, yang lain berpasangan, kok aku piyambakan, piye iki. Ya, lalu Nabi Adam saat itu tertidur. Di saat itulah kemudian Allah mengabulkan harapannya. Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, alhamdulillah kalau saya tidak ada di sebelah kanan. Berarti saya pria sejati. Coba rekan-rekan pegang sebelah kanannya, paling bawah. Kalau masih ada tulangnya, berarti jodohnya nggak jelas tuh. Buru-buru dioperasi besok ya ke dokter. Dokter tolong ambil biar jodoh saya ada. Ya, nah maka ketika Nabi Adam terbangun, ada mas? Nggak ada. Sejati, Tat. Oh sejati, amin. Alhamdulillah normal ya. Kita buktikan nanti ya undangannya. Baik. Nah maka ketika Nabi Adam terbangun, Siti Hawa sudah ada. Di saat Nabi Adam bertanya pada Siti Hawa, "Limadza takumina amami?" Man anti, siapa engkau? Aku Hawa. Ya Hawa, kenapa kau hadir di hadapanku? Litaskunu ilayya, agar kau merasa tentram kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan Siti Hawa, menciptakan wanita untuk memberikan sakinah bagi kaum pria. Artinya sakinah itu hanya bisa diberikan oleh kaum wanita, bukan oleh kaum pria. Nggak ada pria yang bisa memberikan kesakinahan. Jadi ini tugas kaum wanita, litaskunu ilayya, agar aku merasa tentram kepadaku. Lah kalau kayak gini sakinahnya di mana mas? Nggak akan bakalan sakinah, swear sampai kapanpun. Juga akan berakhir mengenaskan. Ya, binatang aja nggak ada yang seperti ini kan? Nah ini artinya mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Ingat Rasulullah SAW bersabda, Inna syirrara nasi fil alam alladzina ja'athumus satu baktatan. Seburuk-buruk manusia sesungguhnya di muka bumi adalah orang-orang yang menyaksikan kiamat menimpa mereka tiba-tiba. Saat itu kita sudah tidak ada. Sebagaimana jentikan tadi Mas Afif hilang. Masih hilang mas. Seperti itu. Karena saat itu Allah akan mencabut nyawa orang-orang beriman serempak dengan angin iliin nanti. Baik, kita bercepat di Bismillah. Nah, jadi subhanallah, peristiwa-peristiwa alam ini berbarengan dengan perubahan geopolitik. Ya, yang makin lama makin memburuk. Baik, kita Bismillah. Kemudian kita percepat kembali, ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka pada saat itu umat Islam akan mengalami peristiwa pada geopolitik yang luar biasa. Perang demi perang akan terjadi. Ya, kita sudah membahas perang demi perangnya sampai pada akhirnya perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dihabiskan oleh hukuman dari Allah dengan turunnya hujan dari langit, hujan ulat. Sementara kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi dan perlindungan Allah dari melalui Nabi Isa alaihissalam itu semuanya bersembunyi. Bayangkan saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj, Nabi saja nggak berani menghadapinya. Ya, Nabi saja nggak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Hanya sembunyi karena hanya Allah yang bisa menghabiskan mereka. Nah, sampai Allah menurunkan hujan dari langit setelah salah satu dari mereka yang diikuti oleh kemudian beberapa dari Ya'juj Ma'juj tadi melemparkan tombak ke langit. Mereka mengatakan dengan sombongnya, semua penduduk bumi sudah kita hancurkan, tinggal penduduk langit yang belum kita habisi. Maka seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit dan kembali dengan berlumuran darah. Setelah itulah Allah kemudian menurunkan hujan ulat kepada mereka. Ulat itu masuk ke punggung mereka. Ketika mereka melihat ada hujan, mereka begini menundukkan kepalanya. Maka ulat itu masuk ke punduk-punduk mereka. Dengan cepat ulat itu menggigit masuk ke punduk mereka. Lalu ada yang ke otak, ada yang ke mata, ada yang ke jantung, ke paru-paru. Maka besok paginya habis itu, mati semua yang namanya Ya'juj Ma'juj. Begitu endingnya Ya'juj Ma'juj. Nah, pembahasan kita sudah sampai sana. Maka kemudian seseorang keluar setelah Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau memastikan bahwa Ya'juj Ma'juj di luar itu seperti apa kondisinya? Maka kata Rasulullah SAW, seseorang yang siap untuk mati syahid keluar. Begitu keluar dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Nabi Allah, ayuhan muslimun, Inna Ya'juj wa Ma'juj qad intahat. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah selesai. Keluarlah kalian, ukhruju antum jami'an. Keluarlah kalian semua. Maka ketika mereka keluar, takbir semua umat Islam saat itu. Nah, umat Islam saat itu adalah umat Islam yang terbaik di muka bumi. Ya, dan itu adalah sepertiga terakhir yang berada di muka bumi. Kenapa? Sepertiga pertama mereka adalah orang-orang yang lari dari peperangan akhir zaman, dari Malhamatul Kubra. As-sudusumul ula alladzina yanfiru min tikal ma'arakah.
Sepertiga mereka yang pertama dari umat Islam adalah yang lari dari medan perang pertempuran saat itu. Humul ladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Wa hum khalidina finnari jahannam, dan mereka kekal di neraka jahanam. Itu sepertiga pertama yang kita tidak boleh termasuk dari mereka. Sesulit apapun perang akhir zaman kita harus hadapi. Karena begitulah cara kita mendapatkan dunia. Makin sulit kita bertahan dalam akhir zaman, makin tinggi surga kita. Tidak terasa, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim ke saya. Ya. Wasulusu masani, dan sepertiga yang kedua, alladzina qutilu fitil kal ma'arakah. Dan sepertiga yang kedua adalah mereka yang syahid di perang tadi. Wahum afdalu syuhada'i fil alam, dan mereka adalah syuhada-syuhada terbaik di muka bumi. Wasudusumul akhirah, dan sepertiga yang terakhir, alladzina atahumun najah hum la yuftanuna abadan. Sepertiga yang terakhir adalah orang-orang yang Allah berikan kemenangan. Nah itu tadi yang menyertai Nabi Isa alaihissalam sampai menyaksikan kematian Ya'juj Ma'juj. Mereka lah orang-orang yang terbaik imannya. Setelah Ya'juj Ma'juj itu mati semua, Nabi Isa mengusap mereka sambil bersujud syukur semuanya, menangis semua. Itu adalah ending dari perjuangan hak melawan kebatilan, dan matinya Ya'juj Ma'juj itu adalah akhir dari pertarungan hak dan batil. This is the real end of the game. Gitu ya bahasa Inggrisnya? Selesai berarti kajian kita? Oh belum. Gimana selesai? Lanjut? Ya. Ya baik, benar Allah. Nah kemudian apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa kemudian menghampiri kaum muslimin, semuanya berangkulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pernah terlepas yang namanya takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Memuji Allah luar biasa. Langit penuh dengan suara takbir dan pujian pada Allah. Maka Nabi Isa mengusap wajah mereka, pasukan terbaik tadi. Satu persatu wajah mereka diusap. Orang Arab kalau memuji seseorang, diusap wajahnya gitu kan. Anta min ahlil jannah, kamu ahli surga. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, tempatmu di surga bro, kamu di surga bro, barakallahu fiik, kamu ahli surga. Semuanya berangkulan dengan sukacita. Mudah-mudahan di antara mereka adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu maka hiduplah sejahtera kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dan itulah hakikat apa yang disebutkan Rasulullah SAW. La yazharun al-Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan tegak sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. Itulah saat yang betul-betul terjadi. Harta banyak bergelimpangan, berserakan, dibagi-bagi oleh Imam Mahdi. Yungshurul mal sihahan, beliau membagikan harta tanpa menghitungnya. Ya, maka poligami saat itu pun marak terjadi di mana-mana. Karena perbandingannya 1:50 mas. Ya 1:50. Nah kalau 1:1, kalau satu menikah dengan satu, yang 49 menikah dengan siapa? Halo, kok nggak ada yang jawab nih? Baik, nah kemudian sampai seseorang datang kepada Imam Mahdi. Ya Mahdi, aku kekurangan harta, anak-anakku banyak, aku kemiskinan karena peperangan demi peperangan. Pergi kamu, ambil tuh di belakang. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kamu mampu mengambilnya. 1 gerobak, 4 gerobak sana ambil. Ya luar biasa. Ibadillah, nah kemakmuran pun terjadi. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yamlul ardo qistan wa adlan, maka beliau dunia ini akan penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat julman wa zawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan penderitaan. Ibadillah, nah itu kemudian diikuti dengan berkibarnya semua panji tauhid di seluruh dunia. Ya. Panji tauhid berkibar di seluruh dunia sampai berkibar di bumi Baitul Maqdis. Di saat itulah Rasulullah menjelaskan pada Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, ya Ibn Hawalah, ya, intara rayatan sudan taqumu fi biladil maqdis aw fi aknafi fi Baitul Maqdis fasa'atu aqrabu ilaikum min ra'sika ila fahzika. Hai Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di sekitarnya, maka kiamat lebih dekat kepada engkau ketimbang kepala dengan pundakmu. Rasulullah sambil menepuk pundaknya Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Kemudian Nabi Isa pergi melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin.
Ya, di bawah pimpinan Al-Mahdi. Kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab. Itu pernikahan pertama Nabi Isa alaihissalam di muka bumi. Dan kemudian dari pernikahannya ini melahirkan 3 anak laki-laki. Setelah punya 3 anak laki-laki, Imam Mahdi meninggal dunia. Disolatkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa memilih Al-Qahtani untuk menggantikan Imam Mahdi. Satu persatu berbaiat kepada Al-Qahtani. Jadi Imam Mahdi bukan khalifah yang terakhir, tapi khalifah ketika Islam zahir di seluruh dunia. Nah, Al-Qahtani ini tidak lama kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinan Al-Qahtani inilah Allah mencabut nyawa Isa alaihissalam, Nabiullah dan Rasulullah. Nah, maka di masa Al-Qahtani inilah kemudian Allah mencabut nyawa orang-orang beriman satu persatu. Mohon, bukan satu persatu, secara sekaligus. Melalui apa? Melalui angin iliyin. Namun sebelum itu terjadi, umat manusia akan beramai-ramai hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, yaitu bumi Syam. Ini pertanda akhir dari peradaban manusia di muka bumi untuk orang-orang yang beriman. Apakah tidak ada umat manusia saat itu di luar sana? Ada banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang terburuk. Karena Rasulullah SAW menyebutkan manusia yang beriman adalah manusia yang berada di bumi hijrahnya Ibrahim. Sisanya adalah orang-orang jahat dan buruk. Allah tidak terima mereka, maka Allah pisahkan mereka dengan orang beriman. Allah giring mereka dengan api yang Allah kirim dari timur ke barat tadi. Tadi apinya sudah kita lihat. Sepertinya itu. Nah, kemudian setelah umat Islam ramai-ramai hijrah ke bumi hijrahnya para nabi, terutama Nabi Ibrahim, maka di saat itulah Allah sengaja membuat mereka hijrah sehingga angin itu mudah mencabut nyawa mereka. Ya, maka berhembuslah angin yang disebut dengan angin iliyin. Ya. Nah, angin iliyin ini berhembus dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz alamakan bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Ya, kemana arah angin ini terbang? Karena orang-orang beriman adalah mereka yang ada di bumi Syam. Hum min ahli ard yamidin, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi saat itu. Maka angin iliyin ini bergeraknya ke arah atas, ke sini. Maka disebutlah nyawa orang-orang beriman yang tersisa pada saat itu. Maka setelah angin itu berhembus, nyawa orang beriman sudah dicabut semua, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Nah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa fil muslimun, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah?" "Oh, banyak orang Islam, kasirun fi muslimun. Lakinna imanum la yujawiju hanajirahum." Tapi iman mereka tidak menembus, tidak sampai ke leher mereka. Maksudnya ke tenggorokan mereka. Jangankan ke hati, iman mereka ke tenggorokan pun tidak. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, ada di jabatan, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, jangan kemana-mana. Wakil RT, wakil RW, bisa kan? Wakil direktur, Mas Afif. Teras dakwah memanggil. Teras dakwah memanggil. Maksudnya? Ya, lanjutan. Ya. Baik, nah Ibabil Rahmatullah, yang menariknya adalah ini saya revisi. Awalnya saya bertemu dengan seseorang, tapi saat itu beliau tidak menyebutkan sesuatu. Lalu saya menganggap seolah-olah itu adalah H2S, asam sulfat. Ternyata bukan. Saya bertemu dengan founder dari Eko Racing, ya, Pak Febrian di Bandung, Pak Haji Febri. Beliau masih muda, luar biasa, alumnus ITB, dan beliau menyebutkan bahwa gas yang dimaksudkan di sana adalah gas CO, karbon monoksida, silent killer. Pernah mendengar ada supir taksi yang meninggal dalam taksi, tidur di dalam taksi kan, lama-lama meninggal. Satu keluarga meninggal dalam mobil karena gas CO-nya bocor kan. Nah, itu gas CO kalau banyak tercium dalam waktu yang lama, dalam waktu yang konstan, kemudian jumlahnya pun konstan, makin lama makin bertambah banyak, itu akan mengambil oksigen dalam darah kita sehingga terbentuklah gas karbon dioksida. Nah, ini yang pada lama-kelamaan akan membuat kita lemas, lalu membuat kita mati tanpa disadari, tertidur lalu meninggal dunia, silent killer. Nah, ada yang menyebutkan tokoh ini kemungkinan yang dimaksud dengan angin iliyin itu adalah gas CO. Dan ini partikelnya sangat ringan sekali, sehingga dia terapung. Kalau tidak ada yang menghalangi, maka dia akan terus terbang ke ozon sana.
Dan inilah yang mengakibatkan dia bereaksi dengan oksigen, ozon itu O3 ya? O3 apa O2? Ozon. O3 kan? Nah, dia akan bereaksi dengan oksigen, O3, ozon. Akibatnya terbentuklah gas CO. Ini yang membuat atmosfer berlubang, terbakar. CO itu kan panas sifatnya. Dalam jumlah tertentu, dalam tingkat molaritas tertentu dia membakar lapisan oksigen. Dan dia yang mengakibatkan lubang ozon itu terjadi. Nah, kalau kita lihat persebaran angin ini, jadi bukan H2S ya. H2S apa CO? CO aja ya, bukan asam sulfat ya. H2S juga asam sulfida. Nah, ketika angin ini berhembus ke arah Syam, ini kan Syam di sini, ya, orang-orang beriman kata Rasulullah, orang terbaik imannya adalah mereka yang berada di bumi Syam. Pertanyaannya, kita kan ada di belakang sini di Indonesia. Pertanyaannya, kalau angin ini berhembus, apakah akan berbalik ke sini? Gimana? Nggak kebayang kalau ternyata angin ini hanya berhembus ke atas, udah gitu pergi karena orang beriman sudah habis. Berarti yang tinggal di sini? Nah, ini teras dakwah nih. Sebentar, ini kira-kira angin ini akan berhembus ke Indonesia enggak? Harapan saya kita sudah tidak lagi tinggal di Indonesia. Karena episode terakhir dari peradaban manusia akan berakhir di Timur Tengah. Inna khairan nasi fil alam alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia nanti di pada akhir zaman ini, kata para ulama ahli salaf menafsirkan hadis Rasulullah tadi, menakwilkan hadis Rasul adalah mereka yang tinggal di Syam di sini. Jadi kemungkinan ini penuh dengan mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Sebaik-baik muslim ini akan hijrah ke bumi Syam. Disinilah mereka akan dicabut nyawanya. Artinya angin ini tidak akan kembali ke timur. Karena semua orang beriman di muka bumi akan terkontrol di sini. Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatul kubra fi Butah. Pusat pemerintahan umat Islam atau tempat berkumpulnya umat Islam di akhir zaman, di hari terjadinya huru-hara akhir zaman adalah di bumi Syam. Maka orang-orang yang beriman walau imannya sebesar biji sawi akan tertarik oleh magnet kekuatan kemuliaan bumi Syam. Dimanapun di seluruh dunia dia akan hijrah ke sini. Maka dengan mudah Allah mencabut nyawa mereka dalam satu waktu yang sama. Maka yang tersisa di muka bumi yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Umat Islam banyak saat itu tapi mereka tidak punya iman. Wa asyara minhum al ulama, dan seburuk-buruk mereka adalah ulama. Ini juga pernah kita bahas ya. Nah, mereka lah yang akhirnya akan menyaksikan kiamat demi kiamat terjadi. Jam berapa sekarang? Masih banyak waktu kan? Masih lama. Masih banyak. Baik, sekarang kita masuk pada prosesi kiamatnya. Kiamat tidak akan menimpa di muka bumi kecuali satu, masjid-masjid megah tapi isinya kosong. Ya, perhatikan di sisi rumah masing-masing, di komplek masing-masing. Jika masjidnya megah-megah tapi isinya kosong, hati-hati, itu akan kiamat duluan. Yang kedua, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi hatta la yuqala fil ardi, sehingga tidak ada yang mendengar azan. Azan tidak dikumandangkan lagi. Asumsinya ada dua. Satu, memang tidak ada orang yang azan, tidak ada yang sholat. Kedua, kalaupun ada yang azan, saat itu hanya ada di dalam saja, tidak boleh dikeluarkan pakai speaker. Kenapa, Mas? Bahkan sekarang sudah rame-rame akan bikin peraturan itu. Kalau bikin itu nanti terpilih jadi pejabat. Berarti itu aturan yang menantang kiamat. Hati-hati, waspada. Hijrah, Mas ya. Kalau pimpinan setempatnya melarang azan pakai speaker, hijrah ke teras dakwah. Baik. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan saat itu Allah akan mencabut Al-Quran dari mushaf-mushaf kalian, bahkan dari ingatan para penghafal Quran. Ya, sampai ada satu nas yang saya baca, ceritanya panjang. Mereka sholat saat itu, rakaat pertama hafal dia bacaan Qurannya seperti biasa, tidak ada masalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lalu baca surat. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dibaca sama mereka sampai akhir. Ya. Selesai Allahu Akbar, sampai ruku, sujud. Begitu bangkit rakaat kedua, nah mereka lupa.
Imamnya lupa dengan ayat Quran berikutnya. Bis. Awalnya bisa menyebut bis, tapi keduanya bisnya tidak bisa diucapkan lagi. Oh. Tiba-tiba lupa pun. Yang di belakang. Yang di belakang pun sama. Makmum mau mengingatkan pun nggak tahu apa yang harus diucapkan. Loh, kadang-kadang mendadak mereka lupa. Tidak ada satupun yang ingat itu di masjid-masjid seluruh dunia. Allah cabut. Begini cara Allah memuliakan. Sebelum Allah menghancurkan bumi, Quran ayat-ayatnya akan dicabut dari muka bumi. Kenapa dalam ingatan manusia pun dicabut? Karena dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Percaya tidak di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz? Pernah mendengar pernyataan dari Dr. Ahmad Khan? Dr. Ahmad Khan tahun 2002. Ini sayang, beliau tidak disebarkan pemberitaannya, padahal ini sudah viral lama waktu itu dan tidak ada pemberitaan ke dunia, bahkan karyanya pun cenderung tidak ditampilkan. Iwafilarmakumullah. Dr. Ahmad Khan pada tahun 2002 ya tanggal 2 Januari beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Lupakah kita kalau tubuh kita ini mengisyaratkan tanda-tanda kebesaran Allah? Lihat telapak tangan kita, iwafillah. Telapak tangan kita ini membentuk lafaz Allah sebetulnya. Alif, lam, ha. Betul? Ya, lihat telapak tangannya, lafaz Allah. Dan ketika kita lihat telapak tangan kita bagian dalam, ya kalau tadi bagian luar, ini bagian dalam. Di sebelah kanan kita ada angka 18 Arab, betul? Perisa, barangkali sama. Yang beda alien tuh. Lihat mas kiri kanannya mas, jangan-jangan alien ada hadir. Sama ada yang beda, mas eh? Loh kok beda? Ya Allah, Sama Sat. beda. Sama, bentar. Oh iya, lah ini beda ini. Ini angka berapa ini? Wah ini beda satu nih. Ini. Oh iya sama. Baik, angka 18 Arab. Yang ini 81 Arab. Jumlahkan 18 dengan 81. 99. Asmaul Mas Afif maaf ya kita main-main. Jangan masuk di hati mas. Ya, ini akhir zaman mas. Ya, Oke. Jangan tuntut saya ya. Saya sakit hati tadi. Baik, 99 Asmaul Husna menjelaskan nama baik Allah. Allah belakangnya Asmaul Husna. Subhanallah. Nah ini Dr. Ahmad Khan. Beliau pada tahun 2002 menemukan ada sebuah pernyataan teori dari orang Barat. Kalau maaf ini iklan dulu nih. Maaf, boleh iklan ya? Ya anggap aja sinetron ada iklannya. Ya alhamdulillah. Orang-orang Barat, setahu saya sampai hari ini mereka masih berpegang pada teori mereka bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh kita, baik sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme ataupun katabolisme. Tapi karena jumlahnya banyak dan tidak memiliki fungsi dalam metabolisme ini, mereka langsung menyimpulkan junk DNA, sampah. Ya, saya baru ngerti kalau junk itu artinya sampah. Junk itu panggilan kesayangan di Jawa Barat. Jang Rahmat, Jang Baikuni, Jang Pajajang ya, itu nama-nama kan, ada Ujang ya. Baru ngerti kalau Jang itu sampah. Ya, nah Dr. Ahmad kan tidak percaya kalau ini sampah, organ yang sampah, tidak mungkin. Maka beliau bersiat bahwa ini pasti ada sesuatu. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Nah ini Dr. Ahmad Khan, luar biasa, ini predikatnya luar biasa, lulusan Duke University tahun 99 dengan predikat summa cum laude, luar biasa. Sedikit bedanya dengan saya. Kalau beliau summa cum laude, kalau saya summa ke laut. Sedikit. Kemelut. Summa cum laude. Oh jangan gitu dong mas. Balas tat. Udah selesai. Oh. Oke, kosong-kosong ya. Baik. Nah, Imabillah tahun 2002 beliau melakukan penelitian pada Isa. Salat 2 rakaat dia berdoa pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran dalam wujud kebenaran yang sesungguhnya dan tampakkan kebatilan dalam wujud kebatilan yang sesungguhnya. Beri aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Satu persatu dia mengambil sampel DNA jang, kata orang Barat sampah tadi. Masukkan pada gelas objek, kasih serum, masukkan ke ruang
kan ini computerized ya, lalu tampil dalam screen ya, dilakukan pembesaran berkali-kali. Sejam 2 jam nggak ditemukan, tapi pada akhirnya pertengahan malam 2002 Januari tanggal 2, berarti sudah masuk tanggal 3 atau tanggal 2 memang ya, beliau menemukan bahwa DNA jang yang kata orang barat sampah ini ternyata konstruksi polipeptidanya. Nah ini konstruksi polipeptida, ini kode genetikanya. Ya ini kalau mau contoh rantai kodonnya itu membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Ya. Sepertiga malam, maaf, di malam itu beliau menemukan sepertiga Quran. Dan luar biasanya yang pertama beliau temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur beliau. Ini adalah lafaz Allah nih. Ya ini aja ba, sin itu biasanya lurus dan mim. Ini ar-Rahman, alif nyambung dengan lam, dan ini ha, ini mim, ini don. Apakah ini yang dimaksudkan Bismillahirrahmanirrahim? Allahu a'lam. Bersujud syukur, mengambil lagi sampel lagi. Kemudian ketika diteliti ternyata yang pertama ditemukan surat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai. Semalam itu menemukan sepertiga Quran, artinya 10 juz. Yakin dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran? Nih firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuhmu sendiri hai manusia, apa kamu tidak perhatikan ayat-ayat Allah? Ini seorang anak di Kazakhstan pada tahun 2005. Ini muncul ayat-ayat Quran bergantian. Kadang dari sini ke bawah, kadang di perutnya, kadang di sini. Setiap kali Senin Kamis itu berubah ayat-ayatnya. Setiap kali muncul ayat baru kayak memar, luka memar, itu badannya demam. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya yakin di dalam tubuh kita ada ayat Quran 30 juz. Dan inilah sistem imun bagi jiwa kita. Baik, Pak Iwafilah Rahmatullah. Baik, Iwafilah kemana? Nah, maka ketika tadi Allah akan mencabut nyawa orang beriman, sebelum nyawa orang beriman dicabut nyawanya, Allah ambil dulu Quran, baik dari mushaf ataupun dari ingatan orang-orang beriman, para hufazul Quran. Jadi kalau mau menghafal Quran, sekarang saatnya. Jangan nanti mas, sekarang. Karena akan tiba saat di mana hafalan Quran akan dicabut dari ingatan kita. Hatta dari orang yang hafal 30 juz. Maka ketika sholat berlangsung, orang-orang gak bisa ngingetin. Mau ngingetin pun sama-sama lupa. Maka sholat itu dilaksanakan, diselesaikan tanpa satu ayat pun dibaca. Sebegitu salam, imamnya berkata, kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Aku lupa surat Al-Fatihah. Aneh, ini seumur hidup saya baru terjadi kali ini. Kami bukan tidak mau mengingatkan, kami pun sama lupa. Benar kalian lupa? Gak ada yang ingat, gak ada. Lari mereka mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, Qurannya sudah kosong, bersih, tidak ada satu huruf pun. Dan pada saat itu orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji pun mereka kebingungan. Kenapa? Ka'bah sudah diangkat dari pondasinya, dari tempatnya. Keanehan demi keanehan itu terjadi. Maka di saat itulah kemudian Allah beramai-ramai mencabut nyawa mereka dengan angin ilyin tadi. Subhanallah. Itulah ending ending dari kehidupan kita di alam fana ini. Maka selanjutnya yang terjadi adalah pembenaman satu demi satu. Apa yang terjadi dari 10 tanda tadi. Nah kita lihat kejadian demi kejadian versi Hollywood. Ya iwafilah. Ya, atau saya ganti sekarang versi teras dakwah. Teras wood. Nah, teras wood. Baik, boleh teras wood ya. Iwafila, makanya ini Iwafila barangkali sudah pernah melihat tayangan demi tayangan ini hanya reminder saja. Bayangkan ini adalah apa yang mampu digambarkan oleh manusia. Ya. Tentang akhir dari kehidupan dunia ini. Berangkat dari beberapa tayangan film yang dibuat oleh Hollywood. Pertama ada Deep Impact. Jadi sekali lagi, andaikan kiamat seperti ini, berarti manusia-manusia yang kita lihat ini adalah mereka yang tidak punya iman. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air di muka bumi, Allah pasti tidak akan pernah menurunkan satu tetes pun hujan untuk manusia di muka bumi. Jadi Allah masih memuliakan binatang ketimbang manusia pada saat itu. Ya. Berarti manusia-manusia yang hidup saat itu adalah yang hina, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali begini cara Allah menenggelamkan bumi bagian timur ya. Khasbun bil masyriq kata Rasulullah. Ini tanda yang ketujuh.
tenggelamnya bumi bagian timur. Khasfun bil maghrib, tenggelamnya bumi bagian barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, kemudian tenggelamnya bumi bagian jazirah Arab. Jazirah Arab tenggelam, itu terakhir. Yang tersisa Syam, kemudian satu persatu manusia akan dicabut, akan diwafatkan Allah dengan kiamat ini yang terjadi. Auzubillahi min dzalik. Menyaksikan ini terjadi pun, walaupun ini gambaran manusia sudah mengerikan, apalagi kenyataannya nanti. Rasulullah SAW menegaskan jauh lebih dahsyat. Ya, ini hanya gambaran kita. Kenyataannya beratus-ratus kali lipat lebih dahsyat daripada apa yang kita saksikan saat ini. Teori yang kedua adalah teori the day after tomorrow, di mana Amerika membeku tiba-tiba, bumi pun membelah, dan kehancuran demi kehancuran terjadi. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan ini. Nauzubillah. Sekali lagi wafillah, yang menyaksikan kiamat terjadi adalah manusia yang terburuk di muka bumi. Dan yang paling buruk saat itu adalah ulama, yaitu orang-orang yang keluar dari fatwa mereka bukan fatwa tapi fitnah. Rasulullah menyebut mereka du'atun ala ababi jahannam, orang-orang yang menyeru bukan di pintu surga tapi di pintu neraka jahanam. Dan versi yang terakhir adalah versi Armageddon, di mana bumi dihujani oleh meteor bertubi-tubi, memporak-porandakan permukaan bumi, melumat orang-orang manusia-manusia yang ada di muka bumi. Pada saat itulah kita akan melihat, manusia akan melihat bagaimana gunung hancur berhambur-hamburan seperti anai-anai yang berterbangan, manusia seperti bulu-bulu yang berhamburan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Jazalah dan surat Al-Qari'ah, yauma takunun nasu kal farashil mabthus, kalian lihat manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wal jibalu kal ihnil mangfus, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Kita menyaksikan seperti ini. Maka demi Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri. Dalam peristiwa seperti inilah seorang wanita yang mengandung akan melahirkan kandungannya. Kalian akan menyaksikan manusia seperti mabuk, sebetulnya mereka tidak mabuk. Anak-anak akan beruban seketika. Maka bahagilah kehidupan umat manusia di dunia. Dunia fana ini kemudian saat itu sudah tidak ada lagi. Maka masuk ke manusia pada alam yang baru yang bernama alam akhirat. Iwabillah, inilah hari pertama dari 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumus Sa'ah, waktu hancurnya alam semesta. Ada nama-nama lain dari Yaumus Sa'ah ini. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, hari tegaknya keputusan Allah, hancurkan bumi, hancurlah bumi. Yang kedua Yaumul Jazalah, hari gonjang-ganjingnya bumi. Yang ketiga Yaumul Haqqah, hari kebenaran bahwa bumi fana, akhirat kekal abadi, akhirat ada. Kemudian yang berikutnya ada Yaumul Qari'ah, hari hancurnya bumi ke jurang kehancuran sehancur-hancurnya.